Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari kita bersatu hati berdoa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami boleh berkesempatan untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu, membaca, merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami mau belajar, mau diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, saudara. Kisah Rasul pasal 2, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita akan fokus hanya pada ayat yang keempat dan ayat yang ke-11 saja, saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Ayat yang ke-11, saudara. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, Bapak Ibu susah dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang apa? Bicara tentang turunnya Roh Kudus ke atas setiap orang percaya yang sedang berkumpul di satu tempat. Lalu dari bacaan kita ini apa yang menarik untuk kita renungkan, saudara? Yang pertama, bahwa kepenuhan Roh Kudus itu disertai dengan karunia bahasa. Nah, apa yang terjadi pada hari Pentakosta mula-mula, saudara? Dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan menyebutkan bahwa Roh Kudus itu turun atas semua orang percaya yang sedang berkumpul. Mereka semua mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga mereka mampu berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang berbeda sesuai dengan yang dikaruniakan Roh Kudus kepada mereka. Jadi di sini rupanya saudara, Roh Kudus tidak hanya mengaruniakan karunia bahasa roh, tetapi juga mengaruniakan bahasa manusia kepada tiap orang yang dipenuhinya. Nah, saudara, kiranya kita semua dapat mensyukuri apapun karunia Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Mengapa, saudara? Karena Tuhan yang paling tahu karunia apa sesungguhnya yang terbaik bagi setiap kita. Yang kedua, saudara, karunia bahasa juga dipakai untuk memuliakan Allah, saudara. Lalu dari mereka yang beroleh karunia untuk berbahasa-bahasa lain, apa yang menjadi isi dari perkataan mereka, saudara? Nah, kita lihat dari Kisah pasal 2, khususnya ayat yang ke-11, saudara. Di situ disebutkan bahwa meskipun mereka yang dipenuhi Roh Kudus itu berkata-kata dalam lebih dari 10 bahasa yang berbeda, tetapi isi, sudah perhatikan, isi dari semua yang mereka ucapkan semuanya sama, saudara. Yaitu tentang apa? Tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, dari hal ini saudara mengajarkan apa kepada kita? Hal ini mengajarkan bahwa apapun karunia Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, hendaklah semua itu dipakai untuk menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Dan ditujukan hanya untuk hormat, pujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari saudara, satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, renungkan pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, semua yang kami renungkan pagi ini boleh memberkati setiap kami, dan firman itu boleh dihidupi dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Berkati semua yang kami mau kerjakan sepanjang hari ini dalam tugas tanggung jawab kami. Biar Roh Kudus Tuhan senantiasa yang memimpin, menuntun, memberkati dan menopang kami.
Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.